Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Puji syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya kita mampu melaksanakan pembelajaran secara virtual. Yang mudah-mudahan kalian dapat mensyukuri dan kalian mampu memanfaatkan pembelajaran ini dengan baik sehingga kalian dapat belajar dengan maksimal dan apa yang kita harapkan tercapai. Selawat dan salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian dimanapun kalian berada, kembali lagi kepada pembelajaran agama Islam di pertemuan yang kedua. Pertemuan yang kemarin kita sudah bahas tentang iman kepada Nabi dan Rasul atau iman kepada Rasul-Rasul Allah. Pada hari ini kita akan belajar tentang sikap baik atau hormat dan taat kepada orang tua dan guru. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang sikap sikap yang baik terhadap orang tua dan guru, tentunya hormat. Makanya judulnya di sini hormat dan taat kepada orang tua dan guru. Marilah kita awali perjumpaan pertemuan ini pembelajaran pada video ini dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Yang mudah-mudahan dengan karamah Al-Fatihah apa yang kita harapkan tentunya Allah kabulkan dan kalian mampu memanfaatkan pembelajaran secara virtual, belajar di rumah ini dengan baik, dan apa yang kalian dan kita semua niatkan Allah kabulkan. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah. Sihata wal afiyah wassalamah wa ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Baik, anak sekalian, kita lanjutkan. Mohon diperhatikan video ini dengan baik Semoga kalian tetap semangat Semangat dan sehat selalu Salam sehat dan semangat Mari kita lanjutkan. Tujuan pembelajaran kali ini itu kalian mampu dengan pembelajaran ini mampu membaca dan mengartikan Quran surah Al-Isra surah ayat 23 dan Quran surah Luqman ayat 14. Dan yang kedua, mampu menjelaskan kandungan selain kalian dapat membaca. Dan yang kedua, dengan pembelajaran ini tujuannya itu agar kalian mampu menjelaskan kandungan Quran surah Al-Isra ayat 23 dan surah Al-Luqman ayat 14. Yang terakhir, mampu menyebutkan dengan pembelajaran ini diharapkan kalian mampu menyebutkan keutamaan sikap berbakti kepada orang tua. Menyebutkan keutamaan. Apa keutamaannya? Jelasnya nanti kita akan jelaskan, kita akan bahas bersama-sama. Menyebutkan keutamaan sikap berbakti kepada kedua orang tua. Petanya di sini ada peta konsep hormat dan taat kepada orang tua. Pengertian hormat dan taat kepada orang tua. Yang selanjutnya pengertian orang tua dan guru. Pengertian orang tua dan guru. Dan hormat dan taat kepada guru. Implementasi. Implementasi ini penerapan. Apa yang diterapkan dari hasil kita belajar ini, yaitu implementasi hormat dan taat kepada orang tua dan guru. Hormat dan taat kepada orang tua dan guru. Sebagian anak yang berbakti sudah sepatutnya kita menghormati dan mentaati orang tua, siapapun.
siapapun yang merasa seorang anak, ya. Saya juga dari seorang ayah, dari seorang anak. Saya juga termasuk seorang anak, ya. Bapak ibu guru semuanya adalah seorang anak, ya, dari seorang ayah dan ibu, ya. Ya. Jadi siapapun yang merasa anak, ya, sudah sepatutnya kita menghormati dan mentaati orang tua. Siapapun, ya. Itu. Kalau dia merasa anak, ya, sepatutnya wajib, ya. Jangan sampai kita tidak menghormati, ya. Nah, ini kewajiban-kewajiban ini yang harus kita lakukan, ya. Sebagaimana dari Al-Quran surah Al-Isra ayat 23 mengatakan, mari kita baca bersama-sama, diikuti, ya. Kalian ikuti, ya. Bapak akan bacakan, kalian ikuti setelah Bapak baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo baca, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan baca bismillahnya. Ya. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. 1, 2, 3. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Sadaqallahul azim. Ya. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Allah. Ya, artinya, ya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain kepada Dia, ya, dianya kepada Allah, ya. Ya. Illa iya, ya, hanya itu ada domir dia, hu, ya, yahu, ya. Hu-nya siapa? Allah, ya. Selain kepada Dia atau Allah. Dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Nah, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, yaitu Allah, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu dan bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut, ya, dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ya. Ini berkata aja nggak boleh. Dan janganlah engkau membentak keduanya. Dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Ya. Nah, ini adalah perintah Allah. Jadi dalam Quran surah Al-Isra ini adalah sebuah perintah, ya. Untuk apa? Yang pertama, kita dilarang menyembah selain Allah. Ya. Kita nggak boleh menyembah kecuali kepada Allah. Ya. Jadi Allah ada Tuhan yang berhak disembah. Bukan Tuhan yang lain, tapi Allah Tuhan kita yang berhak disembah. Ya. Tentunya kalian semuanya orang Islam. Ya. Kalau sudah menyatakan Islam, berarti dia wajib menyembah Allah. Wajib sholat 5 waktu. Gitu, ya. Wajib dipaksa, wajib disuruh untuk sholat 5 waktu. Karena apa? Karena kalian, kita semua sudah menyatakan diri sebagai orang yang bersaksi bahwa Allah Tuhan kita. Nah, untuk itu ibadah sholatnya harus dikerjakan. Kalau nggak dikerjakan, harus dipaksa untuk mengerjakan, gitu. Karena sudah
beriktikad dalam dirinya. Ya, gitu. Siapapun yang sudah beriktikad, bersaksi, sudah bermubahalah gitu ya. Bermubahalah itu kan bersumpah. Saya udah bersumpah bahwasanya Tuhan saya Allah. Nah, itu kalau orang udah bersumpah, udah beriktikad ya, bermubahalah itu wajib ya melaksanakan sholat. Kecuali dia lagi halangan, ada hal-hal yang tertentu dia tidak boleh sholat ya. Bagi yang perempuan biasanya datang bulan ya. Nah, yang kedua apa perintahnya? Nah, yaitu dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Nah, ini dua. Yang pertama, menyembahlah kepada Allah, jangan menyembah kepada selain Allah ya. Yang kedua, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Nah, ini berdampingan ya. Ini perintahnya berdampingan ya. Dia berbuat baik kepada Allah dengan beribadah dan dia juga wajib berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya, gitu. Dan jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut udah tua ya, terus kita merawat dia, ibu bapak kita rawatin, maka jangan sekali-kali kita ngomong aja nggak boleh, apalagi nempelengin orang tuanya, ditendang, nauzubillah min zalik itu ya. Ngomong aja nggak boleh, apalagi ini. Makanya ada cerita orang-orang yang durhaka itu mereka seperti itu, ngomong aja nggak boleh. Nah, ini makanya dikatakan orang tua kita keramat kita ya. Keramat itu bagaimana? Kita jangan sekali-kali ya membuat sakit hati mereka ya. Ya, kalau kita membuat sakit hati mereka sampai seumur hidup kita tidak akan bahagia hidup kita. Ya, sebelum kita dapatkan maaf ya, mendapatkan maaf dari mereka. Nah, untuk itu jangan hal ini kita lakukan ya. Jangan kita lakukan hal-hal ini ya. Dan janganlah engkau membentak keduanya ya. Wala tanharhuma ya. Ngomongnya juga yang lembut, yang halus. Ya Allah, semoga kita dapat melakukan hal seperti ini. Ya. Jangan sampai engkau membentak keduanya, dibentak ya Allah, jangan sampai ya Allah. Nauzubillah, astagfirullahaladzim. Dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik, yang karimah ya. Tuh, semoga kita dapat melakukan ini ya. Yang orang tuanya masih komplit, ibu bapaknya masih ada, tolong ya dijaga perkataannya sama orang tua. Kalau kita merasa salah, cepat-cepat minta maaf. Jangan sampai orang tua menutup maafnya ya Allah. Kalau sampai orang tua sudah menutup maafnya, orang yang merugi kita ya. Ya. Kalau Allah ya, karena ridho Allah, ridho orang tua. Ridho Allahu fi ridho walidain, kata Rasulullah. Wa sukhtullah wa fi sukhtil walidain. Ridho Allah, ridho orang tua. Murka Allah ya, fi sukhtil walidain, di bawah ya murka orang tua ya, di dalam murka orang tua ya. Wa sukhtullah fi sukhtil walidain, dan murka Allah ya pada murka orang tua. Bagaimana kita mau dapat ridho Allah kalau orang tua kita nggak ridho? Nah itu. Kalau kamu mau masuk surga kan harus dapat ridho dari Allah. Gimana kalau Allah meridho kalau orang tua kita nggak ridho? Makanya kita minta ridhonya ya Allah. Minta ridhonya ya Allah. Ya Allah. Nah, yang masih punya ibu ya. Ya masih ada ibunya masih hidup, tolong ibunya diperlakukan dengan baik. Kalau kita agak kesel dikit, jangan dikeluarkan kekesalan kita ya. Ya, mungkin kan Pak kalau kesel itu kan wajar ya. Memang kesel adalah suatu sunnah ya. Sunnatullah ya. Ya. Fitrahnya manusia suka kesel. Nah, kalau bisa keselnya jangan dikeluarin sama orang tua ya. Kalau sama adik ya nggak apa-apa, sama kakak ya. Tapi kalau sama orang tua jangan ya. Gitu. Oke, itu surah Al-Isra ayat 23. Ini dalil tentang
kewajiban kita hormat dan patuh pada kedua orang tua. Ya. Selanjutnya Quran surah Luqman ayat 14. Mari kita baca bersama-sama, ikutin ya. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo baca. 1 2 3. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wa wassaynal insana biwalidayhi. Ya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu. Oke. وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. Yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah lemahnya, dan menyapihnya atau menyusui ya, dalam usia 2 tahun ya, menyusui selama 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku, kata Allah, bersyukurlah kamu kepada Allah dan kepada kedua orang tuamu. Nah, hanya kepada aku kembalimu. Nah, jadi kita disuruh nih ya. Dalam Quran surah Al-Luqman ini kita diperintahkan untuk ya berbuat baik kepada kedua orang tua. Bagaimana berbuat baiknya, Pak? Nah, tadi yang pertama dalam Quran surah yang Al-Isra ayat 23 tadi, kita nggak boleh ngomong yang pertama. Kalau disuruh nurut, suruh yang baik-baik, jelas pasti orang tua nyuruh yang baik-baik ya. Apalagi hormat, rendah hati ya, di hadapannya, lemah lembut bicaranya ya. Nah ini ya, intinya tadi jangan membuat sakit hati orang tua ya. Tuh. Kenapa? Karena kedua ibunya itu yang mengandungnya. Nah, apalagi sama ibu ya, selama 9 bulan di kandungan ibu kita ya, itu luar biasa. Kamu kalau nggak percaya tanya ya, bagaimana sih susah payahnya orang hamil itu, tanya sama ibu kamu dah ya. Ibu kamu kalau ada ditanya, Bu, emang bagaimana sih rasanya orang menghamili ya, tuh orang yang hamil itu mengandung itu bagaimana, itu luar biasa. Belum lahirnya, ketika dilahirkan, aduh, antara hidup dan mati ya. Ada orang kebanyakan sih dua-duanya hidup, ibu bapak, tapi ada salah satunya meninggal ya. Kalau enggak ibunya meninggal, anaknya hidup. Sebaliknya, anaknya mati, ibunya hidup. Ada juga yang dua-duanya enggak ada ya, anaknya mati, ibunya mati. Nah ini adalah proses orang melahirkan. Di kandungannya udah nyusahin kita, di mana-mana kita dibawa dalam kandungan tuh, apalagi usia besar. Usia 8 bulan, 9 bulan tuh usia sudah mendekati melahirkan, orang tua itu luar biasa beratnya. Apalagi yang ketika dilahirkan berat badannya 3 kilo, 4 kilo, waduh itu berat sekali. Kemanapun kita dibawa lagi di kandungannya, susah payahnya luar biasa. Makanya kita ingat, kalau lagi begitu tuh kita ingat, lagi kesel sama orang tua kita ingat, jangan kita keluarkan kesalahan kita. Ya Allah, bisa nggak ya Allah ya Karim ya Allah. Mudah-mudahan kita mampu ya menjadikan orang tua kita bahagia dan tidak kesal sama kita ya Allah ya. Nah kata Allah, anishkurli, bersyukurlah kamu kepadaku. Bersyukurnya kepada Allah itu bagaimana caranya? Beribadah ya. Anishkurli, bersyukurlah kamu kepadaku. Beribadah, syukurnya bukan terima kasih doang, alhamdulillah, alhamdulillah, sholat kagak, enggak ya. Alhamdulillah kita baca, sholat kita kerjain, nah itu bersyukur kepada Allah.
dan kepada kedua orang tuamu. Nah, bersyukurnya bagaimana? Tadi berbuat baik kepada kedua orang tua. Berikan yang terbaik, ya. Berikan yang terbaik kepada kedua orang tua kita. Ya. Ya, yang terbaik, jangan yang buruk, yang terbaik pokoknya. Ya. Yang sudah tadi saya sebutkan. Hanya kepada aku kembalimu. Kita hanya kembali kepada Allah, akan dipertanggungjawabkan semua nih, ya. Kehidupan kita ini, ya. Nah, itu Quran surah Luqman ayat 14. Nah, ini sesuai dengan tujuan materi tadi, tujuan pembelajaran kali ini. Yang pertama, kalian wajib membaca, mampu membacanya. Tadi udah kita baca bersama-sama, ya. Nah, yang kedua, kita mampu menjelaskan. Nah, kalian mudah-mudahan bisa menjelaskan nih ayat yang kita baca barusan, ya. Surah Al-Isra dan surah Al-Luqman. Surah Luqman ayat 14 dan Al-Isra ayat 23. Selanjutnya, pengertian hormat dan taat. Hormat, nah, sikap menghargai yang diberikan seseorang kepada orang lain yang dianggap berjasa. Memberikan sesuatu jasa tersebut bisa berupa bimbingan, nasihat, materi, dan sebagainya. Sebagai bentuk rasa syukur atas rasa terima kasih atas apa yang diterimanya atau dirasakannya. Nah, ini namanya hormat, ya. Kita hargai yang setinggi-tingginya buat orang tua kita, ya. Karena luar biasa orang yang berpengaruh dalam kehidupan kita ini sehingga kita bisa seperti ini adalah orang tua, ya. Kita bisa menjadi siswa yang gagah berani, menjadi siswa yang tampan dan cantik-cantik, ya. Karena siapa? Karena orang tua, ya. Kita sehat walafiat, bisa makan enak. Siapa yang bisa yang berikan itu? Ya tentunya dari Allah dan kepada orang tua. Orang tua yang berikan, ya. Itu. Bisa tidur enak, ya. Makan enak. Ini orang tua, ya. Ya. Nah, makanya dari itu berilah penghormatan yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tua, ya. Nah, itu pengertian hormat, ya. Jadi menghargai yang diberikan seseorang kepada orang lain, dianggap berjasa. Ya, orang tua sangat berjasa, ya. Makanya ada banyak sekali syair-syair, ya. Ya. Jasamu ibu, jasamu ayah, takkan terbalas hingga kami besar. Itu nggak akan terbalas jasa ibu, ya. Jasa orang tua nggak terbalas. Berapa duit yang udah dikeluarin orang tua kita dari kita masih di kandungan, berapa duit diberiin susu biar kita kandungannya bagus, ya. Udah lahiran kita, aduh berapa duit yang dibeliin pampers, baju, ya Allah, nggak terhitung, ya. Untuk itu berilah penghormatan yang setinggi-tinggi, hargai, ya, berilah penghargaan yang setinggi-tingginya buat kedua orang tua, ya. Ya. Itu. Nah, itu tentunya kalau kita sudah memberikan penghormatan yang sangat tinggi, ya, itu namanya kita bersyukur, ya. Ya. Tidak menyakiti hatinya, ya, gitu. Membuatnya bahagia, gembira, itu, ya. Mudah-mudahan kita mampu melaksanakan seperti hal tersebut. Amin. Pengertian taat. Nah, jadi kita menghormati dan taat. Taat sikap setuju dan siap melakukan sesuatu yang baik dan benar serta dalam pelaksanaannya. Dilakukan secara sungguh-sungguh, jujur, bertanggung jawab, dan ikhlas. Nah, ini pengertian taat, ya. Bertanggung jawab dan ikhlas, ya. Setuju dan siap melakukan sesuatu yang baik tentunya, yang benar, ya. Yang baik dan benar. Jangan orang tua nyuruh yang buruk kita taat, jangan juga, ya. Tentunya pasti, ya, orang tua menyuruh yang baik-baik, ya. Ya, paling apa sih nyuruhnya? Beli cabai, beli ke warung, ya. Ngepel, nyuci, masak, bantuin. Nah, bantuin ibu, nah, bantuin, ya. Setuju, nah. Ayo, semangat. Ya, melakukan pekerjaan rumah, ya, bantuin. Ibunya misalkan kerja, banyak kerja, kita beresin rumah. Ikutin apa yang disuruh, apa yang mungkin menjadi sebuah kewajiban. Yang mungkin orang tua nggak bisa melaksanakannya, kita kerjain. Nah, itu namanya taat juga, ya.
yang diarahin, yang dibilang sama orang tua kita taatin. Nah, jangan lupa nanti kerjakan PR-nya. Nah, itu dua tuh, ya. Taat sama orang tua dan sama guru tuh. PR kan kerjaan sekolah, ya. Kita disuruh sama orang tua. Nah, orang tua udah nyuruh, berarti itu dua taatnya. Taat sama guru dan taat orang tua, ya. Ya. Dilakukan secara sungguh-sungguh, jangan main-main. Jujur, jangan bohong. Belum dikerjain bilangnya udah. Nah, ini namanya bohong, ya. Bertanggung jawab, ya. Nah, itu namanya siswa yang luar biasa, ya. Kalau melaksanakan ini luar biasa. Bertanggung jawab dengan tanggung jawab dikerjain, ya. Nggak main-main dan ikhlas, ya. Nggak gerendengan. Oh, gerendengan. Aduh, ikhlas. Insya Allah pekerjaan ini dengan ikhlas, kamu membantu orang tua dan ikhlas, orang tua jadi redo, aduh ya Allah, hidup kamu menjadi sejahtera, hidup dan mati, ya. Sejahtera, hidup dan mati. Hidupnya sejahtera, meninggalnya di alam kubur sejahtera, insya Allah, ya. Kalau kamu melaksanakan ini, dan kalau kalian melaksanakan ini. Lanjut. Pengertian orang tua dan guru. Nah, orang tua itu siapa sih? Ya, orang tua, ibu, bapak kita yang melahirkan, mengasuh, mendidik dan membesarkan kita, ya. Jadi orang tua kita yang melahirkan, mengasuh, mendidik dan membesarkan kita, itu namanya orang tua, ya. Pak, saya diasuhnya bukan sama orang tua saya. Nah, berarti orang tua juga, ya. Jadi, Pak, saya dididiknya bukan sama orang tua saya di kampung, Pak, saya bibi saya. Nah, itu pun orang tua, ya. Bukan, Pak, orang tua saya jauh, bibi saya mah. Bibi atau paman, apalagi kakek, nenek, ya, yang kamu dididiknya, kamu dibiayai sekolah, kamu diberikan nasihat, kamu dijamin hidupnya adalah orang tua kamu, ya. Wajib kamu lakukan, hormati yang setinggi-tingginya, ya. Itu, berikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepadanya, ya. Walaupun dia seorang ibu angkat atau paman, yang jelas orang tua itu adalah orang yang mengasuh, mendidik, ya, dan membesarkan kita, ya. Walaupun dia tidak melahirkan kita, ya, berarti orang tua juga sama, ya. Ada misalnya kalian yang ibu bapaknya udah nggak ada, ya, diasuh, dirawat sama paman atau sama bibi, sama kakek, sama nenek. Nah, itu orang tua. Mereka lah menjadi orang tua kamu yang kamu harus hargai dengan setinggi-tingginya penghargaan, ya, itu. Guru, apa tuh guru? Orang yang berprofesi sebagai pendidik dan pengajar. Siswanya di sekolah, ya, yang mengajar siswa-siswanya, ya, kalian nih semua peserta didik, ya. Guru formal, guru sekolah, atau di lembaga non formal seperti guru ngaji, guru les, itu guru juga. Siapapun mereka yang mengajari kita satu huruf abjad, ya, huruf kapital, pokoknya huruf Arab. Siapapun yang mengajarkan kita, yang memberikan kita pengarahan, dia adalah guru yang wajib kita hormati dan kita berikan penghargaan yang setinggi-tingginya, ya. Gitu. Ada kisah Imam Syafi'i rahimahullah, ya. Ketika lagi ngajar, tiba-tiba dia berdiri bangun dan cium tangan tuh sama orang yang udah tua, ya. Hormat, kelihatannya tuh Imam Syafi'i hormat kepadanya, ya. Lalu ditanya sama anak murid yang ketika itu lagi diajarin dan nanya, wahai tuan guru, siapakah dia? Oh, dia adalah guru saya, kata Imam Syafi'i. Itu seorang imam, ya Allah, yang begitu ilmunya tinggi sekali, menghormati orang yang sedikit. Dia guru saya yang mengajarkan saya, ya, tentang sesuatu. Ketika itu kalau nggak salah tentang hewan, ya, hewan anjing yang sudah dewasa dan masih anak yang bagaimana sih kriterianya. Itu ada. Di situ kalau nggak salah Imam Syafi'i diberi pengetahuan tentang kriteria anjing yang sudah dewasa dan belum dewasa, kalau nggak salah seperti itu. Coba kalian dibuka lagi buku, ada di buku pelajaran kelas 8 tentang Imam Syafi'i menghormati gurunya, ya. Kalau nggak salah seperti itu, ya. Nah, ini siapapun dia yang memberikan kita pengajaran, dia guru, ya. Guru di pengajian, guru di tempat les, ya, gitu. Kita nggak boleh kita membeda-bedakan antara guru pengajian, guru les, guru sekolah, itu semua sama.
ya, kalian harus hormati, hargai dengan setinggi-tingginya, ya, tuh guru. Selanjutnya, hormat dan taat kepada orang tua. Orang tua, orang yang berjasa dalam hidup kita. Orang tua, orang yang merawat dan membesarkan kita. Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik, hormat, taat dan kepada orang, berbakti kepada orang tua. Orang tua, terutama ibu. Nah, ibu tadi itu ya, hamalathu ummuhu, ya, kenapa? Ibu yang melahirkan kita, yang melahirkan, disusui selama 2 tahun, ya, selama di kandungan sudah susah payah orang tua kita tuh, ya. Dalam Al-Quran surah Al-Luqman tadi sudah kita baca, ya, kita tidak akan mampu membalas jasa kedua orang tua. Nah, agak bisa dibalas, ya, tidak akan bisa kita membalasnya, ya. Kalau dihitung dengan uang sudah miliaran kali, ya, dari kita semenjak lahir sampai sekarang. Mampu kamu bayar 1 miliar, ya, sekarang sama orang tua, ya. Ya, makanya itu. Nah, kewajiban seorang anak berbakti kepada kedua orang tua. Nah, ini kewajiban tadi sesuai dengan Al-Quran surah Luqman dan surah Al-Isra, ya. Surah Luqman ayat 14, Al-Isra surat Al-Isra ayat 23. Nah, selanjutnya, setiap anak wajib merawat orang tua yang sudah lanjut usia. Dalam Quran surat, ya, apabila sudah usia lanjut orang tua, ya, wala taqul lahu ma'uf, dan kita jangan mengatakan kalau orang tua udah payah di rawatan kita, tadi udah kita bahas, ya. Kita nggak boleh ngomong wala taqul lahu ma'uf wala tanharhuma, dan kita jangan bentak-bentak. Wa qul lahuma qaulan karima, dan ucapkan dengan lemah lembut yang sopan, ya. Setiap anak tidak diperkenankan mengatakan kata kasar, tuh, bahkan kata pun dilarang. Berbakti kepada kedua orang tua merupakan salah satu perbuatan yang dicintai Allah. Dalam hadis, ya, Bukhari dan Muslim. Amal yang paling cintai Allah, sholat pada waktunya, berbuat baik kepada kedua orang tua, dan jihad di jalan Allah. Nah, ini amal yang baik, ya. Tuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berbuat baik kepada orang tua merupakan amalan penting yang harus dilakukan oleh setiap manusia. Tadi karena orang tua ini peranannya penting kepada kita semua, ya. Tuh. Hormat dan taat kepada guru. Tadi guru itu siapa sih? Yang mengajarkan kita, ya, gitu. Orang yang mengajarkan ilmu pengetahuan kepada kita, apapun ilmunya, ya. Satu huruf alif pun, satu huruf abjad pun, ya. Ya, gitu. Guru tidak terbatas hanya yang ada di sekolah, tapi yang mengajar ngaji atau materi di tempat les juga disebut guru. Siapa saja yang pernah menyampaikan ilmu pengetahuan disebut guru, baik itu orang tua, ustadz, kiai, dan sebagainya, dan lain-lain. Setiap muslim wajib menghormati dan mentaati guru selagi tidak memerintahkan kepada kemaksiatan kepada Allah. Kita harus menghormati dan menjaga perasaan guru karena keberkahan ilmu ada pada keridhaan guru. Nah, itu guru, ya. Jadi siapapun dia yang mengajari kita namanya guru, ya. Tadi sudah saya jelaskan tentang guru. Implementasi hormat dan taat kepada kedua orang tua dan guru. Nah, kita penerapannya bagaimana terhadap orang tua? Taat terhadap nasihat yang diberikan. Nah, ini kalau orang tua kita masih hidup nih, ya. Kalau orang tua kita masih hidup, yang pertama apa yang kita harus lakukan? Yaitu taat terhadap nasihat yang diberikan. Terus merendahkan diri di hadapan orang tua. Terus tidak berkata keras, kasar, apalagi, ya, kasar, ya. Tidak membentak. Merawat mereka dengan baik, mendoakan mereka, minta izin. Nah, ini kalau mau kemana-mana izin sama orang tua, mau keluar rumah izin, mau main izin, semuanya. Jangan bikin khawatir orang tua, ya. Mau kemana pun yang orang tua kita nggak tahu, kita kasih tahu, gitu. Izin, ya, gitu. Jangan diam-diam aja. Tuh. Salam. Nah, selanjutnya, berbakti kepada orang tua yang
sudah hidup tadi yang sudah saya sebutkan. Ya, sekarang berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal bagaimana? Apakah masih bisa kita berbakti? Oh, masih bisa, jelas. Yang pertama, bagaimana cara berbaktinya? Pertama, kita berdoakan bagi orang tua yang sudah tidak ada, sudah meninggal dunia. Doakan, doa yang sering dibaca oleh anak-anak soleha, ya, seperti anak-anak TPA itu kita baca doanya. Allahumma ghafirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma ghafirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Pertama doakan, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Yang kedua, ya, kita silaturahim kepada kerabat-kerabat orang tua, ya. Jalin silaturahmi pada bibi, paman, kakek, nenek, apalagi kakek dan nenek, ya. Saudara-saudaranya semua, ya. Tuh, kita kunjungi dan sebagainya. Yang ketiga, jalin silaturahmi kepada sahabat-sahabat orang tua kita, ya. Sahabat-sahabat orang tua kita jalin silaturahmi kepadanya, ya. Tuh, sahabat-sahabatnya siapa saja sahabatnya, ya. Yang keempat selanjutnya yaitu menjalankan wasiat selama orang tua masih hidup. Kalau dia punya wasiat, jalankan wasiatnya. Pesannya apa? Sebelum dia meninggal, nah kalau bapak ibu meninggal, jaga adik-adik, jagain adik-adik, jangan ditelantarin, ya. Ya. Hidup rukun, ya, jangan berantem. Nah, itu saling tolong menolong sama saudara. Nah, itu apapun wasiat orang tua dijalankan. Nah, yang selanjutnya, yang kelima, jaga nama baik orang tua. Jaga nama baik orang tua. Apapun keburukan orang tua semasa hidup, jangan kita sebar-sebar. Ya. Keburukan selama hidupnya, apapun yang mungkin orang tua punya khilaf, punya salah selama hidupnya, jangan kita sebar-sebarkan. Kita tutupin, seolah-olah tidak ada apapun yang terjadi. Ya, apapun kejelekannya, ya, itu. Nah, itu adalah cara berbuat baik kepada orang tua yang sudah tidak ada, ya, atau berbakti kepada orang tua yang sudah tidak ada. Selanjutnya terhadap guru. Nah, hormat dan taat kepada guru. Bagaimana caranya? Yang pertama, menyapa dan mengucapkan salam ketika bertemu. Ada guru kita, bertemu guru di jalanan, bukan di sekolah, kita ketemu ucapin salam. Jangan malah lari, jangan pada kabur, bahkan ngumpet. Siapapun gurunya, ya. Guru TK, guru SD, ya, ya. Karena apa? Karena guru tidak ada mantannya. Ya. Guru tetap guru dimanapun dia, ya. Kamu udah jadi profesor, kamu ketemu guru SD kamu udah jadi profesor, bawa mobil mewah, ketemu guru jangan itu mantan guru saya nggak ada, tetap dia guru kita. Ya. Seperti kisah ya tadi yang sudah saya jelaskan, ya. Imam Syafi'i bertemu dengan gurunya, guru yang pernah mengajarkan dia, ya. Dia tetap hormat, salam, sapa, cium tangan, ya. Tuh, siapapun gurunya, punya guru, ya. Guru ngaji, guru les, ya. Guru sekolah dan sebagainya. Yang kedua, menaati mereka, taat atas tugas-tugasnya, ya. Diikutin tugasnya, jangan tugasnya diremehkan. Pelajaran apa aja, jangan kita pilih kasih, ya. Semua pelajaran kita taati, semua guru kita taati, ya, gitu. Tugas-tugasnya dikerjakan. Nah, itu caranya. Selanjutnya bertutur kata yang halus dan sopan. Ya sama, nggak boleh kita tinggi nadanya, ya sama guru tuh tinggi nadanya udah kayak sama temen, ya. Nauzubillah min dzalik, jangan seperti itu. Yang terakhir, siap membantu jika dibutuhkan. Nah, ini kalau kamu mau berkah, kalau kamu mau berkah ilmunya, ya sedikit yang dapat tapi berkah, nah itu bantu gurunya, siap membantu jika dibutuhkan, ya. Cari berkah dengan membantu. Ya kisah orang-orang terdahulu, ya. Ngajinya nggak banyak ngaji, nggak banyaknya bantu gurunya. Nah, itu berkah ilmunya. Ya, dulu saya pondok pesantren jarang ngaji. Saya tugasnya apa? Tukang ngisi air, sama gurunya disuruh ngisi air. Tukang nyari rumput,
kambing, sapi punya gurunya. Nah, itu cari keberkahan guru, ya, gitu. Nah, anak-anak sekalian, ya. Lalu Pak, apa manfaat dari kita berbakti kepada orang tua dan guru? Manfaatnya adalah yang pertama, kita menjadi orang yang baik, ya. Dengan kita berbakti sama orang tua, sama guru, Allah berikan label kita orang baik, ya. Ya. Kenapa? Karena kebaikan itu, ya. Ya. Karena kebaikan itu akan membawa kita kepada surga, ya. Itu. Fa innal birra yahdi ilal jannah. Karena kebaikan itu akan membawa kita kepada ke surga. Nah, untuk itu kalau kita mau jadi orang yang masuk ke dalam surga Allah, jadilah orang yang baik. Bagaimana jadi orang baik tadi? Ya, orang yang berbakti kepada orang tua dan guru, ya. Yang kedua, hidup kita berkah, ya. Manfaat daripada kita berbakti kepada orang tua dan guru, hidup kita berkah. Kalau kita berkah, apapun yang kita inginkan Allah capai, ya. Senang dunia dan akhirat, gitu, ya. Nah, dan tentunya yang ketiga, kita dipredikatkan orang-orang yang dapat ridho dari Allah dan ridho dari orang tua. Nah, itu saja pembelajaran pada kali ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita pelajari dari awal hingga akhir pada hari ini tercapai, apa yang kalian pelajari dapat dipahami dengan baik. Dan mudah-mudahan kita sehat walafiat selalu. Mari kita baca Al-Fatihah untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan Allah kabulkan ala hadziniyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kiramil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa li walidina amin. Mari kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.